Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berpuasa, selamat menunggu berbuka teman-teman sekalian. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pengadaan dari Bogor. Kita belajar lagi ya. Ya saya gitu. Saya coba belajar lagi ya sambil direkam nih biar bisa jadi konten. Nah sekarang kita masuk lagi, kita masuk ke penyelenggaraan pengadaan di Brazil. Nah ini masih sama ya bukunya kemarin ya, kajian unit penyelenggara pengadaan nasional ya di berbagai negara ya, ini bukunya. Kalau mau baca lengkap di perpustakaan LKPP silakan ya di lantai 8 ya. Oke, sambil nunggu ngabuburit masih lama ya, daripada tidur. Ini yang main game ini yang ribut. Daripada ngantuk tidur, daripada main game, mendingan baca aja nih ya, baca sambil bikin konten. Jadi sekarang kita masuk ke penyelenggaraan pengadaan di Brazil. Pertama kita baca dulu bagaimana Brazil itu ya. Brazil negara samba, negara sepak bola yang terkenal ya. Brazil atau Republik Federasi Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Selatan. Paling besar ya dari Amerika Latin, dengan wilayah sekitar 8,5 juta kilometer persegi. Negara ini terletak di timur benua Amerika Selatan dan berbatasan dengan semua negara di benua tersebut kecuali Ekuador dan Chili. Ibu kota negaranya adalah Brasilia, sementara kota terbesar dan pusat ekonomi adalah Sao Paulo. Jadi Sao Paulo itu bukan ibu kotanya Brasilia ya. Sao Paulo itu kota terbesar dan pusat ekonomi Brazil ya. Bahasa resmi adalah bahasa Portugis yang merupakan warisan dari masa penjajahan oleh Portugis yang dimulai dari sejak tahun 1500 dan berakhir dengan kemerdekaan pada 7 September 1822, lebih awal ya merdekanya ya. Ekonomi Brazil merupakan terbesar di Amerika Latin dan ke-8 di dunia berdasarkan nasional GDP. Mantap ya, lumayan ya. Ekonomi sangat beragam, mencakup sektor pertanian, pembangunan manufaktur, dan jasa. Brazil merupakan produsen utama komoditas seperti kopi, gula, dan kedelai. Setelah pandemi COVID-19, ekonomi Brazil menunjukkan pemulihan yang kuat, didorong oleh permintaan domestik yang tangguh dan dukungan sosial. Namun tantangan seperti utang publik yang tinggi dan kebutuhan akan reformasi struktural tetap ada. Inflasi yang menurun memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Kita baca dulu ya bagaimana umumnya gambaran umum negara Brazil ya sebelum masuk ke pengadaannya ya. Bagi yang baru masuk ini saya bacakan kajian unit penyelenggara pengadaan nasional di beberapa negara ya. Kemarin Korea Selatan ya sekilas, sekarang ke Brazil sekilas ya, nanti ke mana, ke Filipina mungkin ya. Nah itu nanti lebih dalamnya lagi kita lihat. Kita lanjut ya. Dalam hal procurement ya, pengadaan, Brazil diatur oleh undang-undang yang ketat. Nah, sudah ada undang-undang ya. Kemarin juga di Konsul ada undang-undang, Brazil undang-undang untuk memastikan transparansi dan persaingan yang adil. Undang-undang utama yang mengatur procurement adalah Law 8666 Maksudnya apa nih ya? Ada garis miring gini. Dan Law 1303 garis miring 16 yang mencakup perusahaan yang dikendalikan negara. Brazil juga sedang dalam proses untuk bergabung dalam Government Procurement Agreement GPA ya, dan WTO ya, yang akan membuka pasar procurement-nya untuk persaingan internasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran publik dan meningkatkan kualitas barang jasa pemerintah serta mendorong ekspor dan investasi asing di negara tersebut. Ini gue bicara biar bukunya kelihatan ya. Oke, struktur kenegaraan. Brazil menganut sistem pemerintahan republik federasi dengan sistem presidensial. Negara ini terdiri dari 26 negara bagian 26 ya, dengan satu distrik federal ya. Provinsinya hampir mirip lah, kita 30 lebih ya, ini baru 26. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan masa jabatan 4 tahun ya. Presiden Brazil adalah bicameral, terdiri majelis rendah. Parlemen Brazil adalah bicameral, terdiri dari majelis rendah, Câmara dos Deputados, maaf kalau salah bacanya ya, majelis tinggi, Senado Federal,
Konstitusi Brasil yang berlaku saat ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 88, memberikan kerangka kerja bagi pemerintahan federal yang terdiri dari 3 cabang independen, eksekutif, legislatif, itu kata mirip-mirip ya, presidensial ya, mirip-mirip ya. Tunggu ya sebelum pengadaan ya, kita baca dulu yang umumnya dulu ya. Nah ini, Procurement atau pengadaan di Brasil berada di bawah pengawasan Kementerian Manajemen dan Inovasi dalam Layanan Publik. Oh, Kementerian Manajemen dan Inovasi dalam Layanan Publik, MGI ya. Jadi kayak Pan RB kali ya, yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi semua proses pengadaan barang jasa di sektor publik. Kalau salah koreksi tolong ya, saya juga masih belajar ya. Jadi ini prinsipnya sama-sama belajar aja lah. Saya belajar ya, kita belajar. Nama juga konten belajar pengadaan. Ini mohon maaf ya kalau ada suara-suara ini live-nya lagi di dapur nih sambil masak nih ya. Oke. Melalui badan pusatnya Direktorat Standar dan Sistem Logistik. DELOG. MGI atau Manajemen Inovasi dalam Layanan Publik, jadi Manajemen Government Innovation berarti ya. Manajemen dan Inovasi dalam Layanan Publik, MGI ya, memastikan bahwa semua prosedur procurement dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, DELOG itu Direktorat Standar dan Sistem Logistik ya. Departemen Logistik kali ya, beroperasi di bawah naungan Sekretaris Manajemen dan Inovasi. Sekretaris Manajemen dan Inovasi SEGES ya, yang bertugas untuk mengembangkan kebijakan dan inovasi manajemen layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Dengan struktur ini, Brasil berusaha menciptakan sistem procurement yang adil, transparan, efisien yang dapat mendukung pembangunan ekonomi sosial dan negara ya. Nah nih, sekarang masuk ke implementasi pengadaan nih, seru nih. Model implementasi pengadaan di Brasil. Nilai. Undang-Undang nomor 8666/1993 memberikan nilai berikut, threshold nih, untuk menentukan proyek tender yang berlaku. Tabel 1 menyajikan informasi mengenai kategori pekerjaan, prosedur, nilai tender, konversinya dalam mata uang rupiah. Nah ini, data ini mencakup 2 jenis kategori pekerjaan, yaitu pekerjaan dan layanan teknik, serta pekerjaan dan jasa non rekayasa dengan prosedur yang disesuaikan berdasarkan nilai tendernya. Kita lihat ya nih tabelnya ya. Nah, kalau mau lihat langsung bukunya ke perpustakaan ya, ini saya sambil promosi perpustakaan pengadaan di LKPP ya, lengkap ya. Jadi ini dibagi 2 besar nih, di dua besar kategori, yaitu pekerjaan dan layanan teknik, pekerjaan dan jasa non rekayasa, teknik dan rekayasa. Nah, itu kategorinya. Terus prosedurnya ada undangan, penawaran harga, tender kompetitif. Undangan berarti diundang, penawaran harga bidding gitu ya, sama tender kompetitif. Nah, untuk undangan pada layanan teknik, pekerjaan yang teknik itu langsung ke rupiah aja ya. Kalau BRI-nya Brasilnya 330.000, kalau rupiahnya 902 miliar. Juta. 902 juta. Nah, berarti hampir 1 miliar, 902 juta. Saya ulangi ya. Pekerjaan dan layanan teknik dengan undangan itu untuk apa? Dengan undangan nilainya itu adalah 902 miliar ya. Jutanya nggak usah ini ya, konversi ya. Sekitar 902 miliar. Kalau penawaran harga itu sekitar 9 miliar. Penawaran harga 9 miliar baru nih. Ya, nolnya 9 miliar ya. Kalau tender kompetitif lebih tinggi dari 9 miliar tadi. Kalau jadi tender itu 9 miliar. 9 miliar baru tender. Kalau kita kan tender itu berapa? 200 juta ya. Ini 9 miliar nih. Untuk yang layanan teknik. Kalau pekerjaan dan jasa non rekayasa berarti non teknik. Undangan itu 481 juta. Hampir 500 lah ya. Kalau penawaran harga 3,9 miliar, hampir 4 miliar nih. Kalau tender kompetitif ya di atas 3,9 miliar ya. Tender kompetitif ya. Berarti kalau di Brasil ini untuk tendernya besar ya. Kalau dikatakan 200 tender gitu ya. Nah, oke. Kemudian pemerintah Brasil fokus mengatur pemilihan metode pengadaan berdasarkan nilai kontrak dan kategori pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan skala dan jenis pekerjaan, baik dari segi teknis maupun administratif. Oke ya. Nah, kemudian ini barang jasa yang disediakan. Pertama, ini jenis barang jasa atau apa ya? Koreksi kalau saya salah ya. Barang jasa yang disediakan.
Satu, barang dan jasa umum, termasuk barang-barang kebutuhan sehari-hari dan layanan non-kompleks yang sering dibeli melalui metode lelang terbalik atau predgau ya, kalau salah-salah mohon maaf lah ya, namanya juga bukan orang Brazil atau bahasa Portugis ya. Saya ulang ya, jadi jenis barang jasanya pertama barang dan jasa umum, termasuk barang-barang kebutuhan sehari-hari dan layanan non-kompleks yang sering dibeli melalui metode lelang terbalik, reverse lelang terbalik ya, dan atau pregao ya, nanti banyak istilah yang belum ngeh ya, nanti kita pelajari lagi ya. Pekerjaan sipil lah, konstruksi batin ya, proyek konstruksi besar seperti pembangunan infrastruktur yang sering kali mengalami penundaan dan pemokakan biaya, sipil. Teknologi informasi, pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, layanan terkait teknologi informasi termasuk lisensi perangkat lunak dan layanan pencetakan. Farmasi, pengadaan obat-obatan dan produk farmasi lainnya yang memerlukan strategi khusus untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya. Nah, ini barang jasa yang ini kategorinya kali ya. Oke. Kemudian pengguna dan penyedia jasa di Brazil. Pemerintah federal Brazil merupakan pusat kayaknya ya, merupakan tingkat pemerintahan pusat yang mengatur kebijakan nasional. Pemerintah federal mengatur kebijakan nasional. Pemerintah federal bertanggung jawab atas pengadaan barang jasa untuk mendukung operasional lembaga-lembaga di tingkat nasional. Nah, ini kementerian ya, pusat ini ya. Kemudian pemerintah negara bagian atau kota. Oh, tapi ini bukan ini ya, ini kan federal ya. Ini pemerintah federal. Ini negara, terus negara bagian ya, kota atau kota ya, provinsi atau kabupaten ya. PD ya. Mengacu pada pemerintah daerah di tingkat negara bagian atau kota yang mengelola pengadaan barang jasa untuk kepentingan wilayahnya. Ini mencakup proyek infrastruktur, layanan publik, dan program lokal lainnya. Kemudian perusahaan publik merupakan badan usaha yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, baik sepenuhnya maupun sebagian. Contohnya adalah perusahaan bergerak di sektor energi, transportasi, dan atau utilitas yang menggunakan barang dan jasa untuk mendukung operasional mereka. Lembaga pendidikan dan kesehatan. Yang keempat ya, institusi pendidikan seperti universitas, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah sakit yang memerlukan barang dan jasa untuk operasional mereka seperti alat tulis, lab, dan obat-obatan. Kalau di kita ini ya harusnya di kita juga diperjelas ya, ini terutama untuk perusahaan publik ya. Ya ini mungkin nunggu RUU pengadaan publik ya. Kemudian lembaga pendidikan kan banyak ya, kesehatan, itu gimana pengaturannya ya. Kalau di sini, kalau di Brazil emang sudah ini jelas ya, penggunaan penyedia itu selain pemerintah federal, pusat, pemerintah negara bagian kota ya, ini kayak provinsi, kabupaten, kota, ini juga lembaga pendidikan dan kesehatan ya. Nah, ini juga diatur juga ya, penyediaan swasta juga ya, perusahaan atau organisasi pemerintah yang menyediakan layanan publik atau bekerja dengan pemerintah ya, ini pelaku usahanya ya, pelaku usahanya. Oke. Kontrak swasta. Nah, terus partisipasi UKM, usaha mikro kecil ya. Untuk mendukung keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan, pemerintah Brazil platform digital bekerjasama dengan Sebrae apa nih Sebrae ini? Sebrae. Sao Paulo Public Procurement adalah Sao Paulo Public Procurement. Sao Paulo Public Procurement adalah program platform digital yang memungkinkan UMKM di negara bagian Sao Paulo untuk mengakses peluang publik melalui aplikasi dan seterusnya. Nanti kalau ini kalau ada waktu coba dibuka webnya ya, pakai ini saya baca dulu ya. Kementerian dengan Sebrae. Oh, ini bahasa Portugis. Sebrae Portugis. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aduh, ini bahasa Portugis mah. Jadi support service for micro and small enterprise ya. Maaf kalau salah baca ya. Kalau Anda orang Portugis atau Brazil silakan lah ya. Jadi Sebrae ini adalah Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas enterprise kali ya. Jadi support service for micro and small enterprise. Nah, organisasi non-profit bekerja sama dengan portal pengadaan publik untuk mempromosikan peluang usaha mikro kecil. Akses UMKM di Sao Paulo dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis yang mendorong formalitas biaya untuk memastikan mereka
memenuhi persyaratan dokumentasi. Mungkin kayak bela pengadaan di kita ya, bela pengadaan atau ya apa yang siplah gitu ya mungkin ya, atau market di DKI mungkin nih ya. Ini namanya juga baru baca nih, baru belajar nih ya. Dalam komitmen mendukung UMKM melalui Undang-Undang 8666 tahun 1993 melindungi peserta usaha kecil dan menengah dalam prosedur tender publik. Berdasarkan PP nomor 123 tahun 2006, usaha kecil dan menengah dapat memperoleh perlakuan istimewa. Ya sama nih ya di Indonesia juga ya. Dalam memperoleh barang jasa dari badan publik, administrasi publik harus memberikan perlakuan yang berbeda. Berbeda dan disederhanakan untuk usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi sosial di tingkat kota dan regional. Efisiensi kebijakan publik mendorong inovasi teknologi, proses umum yang ditujukan khusus untuk partisipasi usaha kecil menengah. Ya intinya diberikan karpet merah lah ya untuk usaha kecil menengah ya, silahkan. Oke. Nah ini perlindungan untuk usaha kecil, ada nilai-nilai, ada tabelnya nih. Nah, ketentuannya ada penawaran khusus untuk UMKM, subkontrak dan kuota untuk UMKM. Ketentuan penawaran khusus UMKM. Nah ini wajib untuk sampai dengan BRL 80.000. Berapa 80.000 ya? Nah ini aja lah, dikonversi aja ya, konversi sendiri. Subkontrak untuk UMKM, persyaratan wajib di subkontrak untuk wajib semuanya berarti ya. Kuota UMKM wajib menyediakan hingga 20% kuota pada barang yang dapat dibagi ya 20% ya. Tuh. Nah, jadi ada kebijakan terhadap usaha kecil juga ya. Oke. Kemudian bagaimana sistem pengadaan digital di Brazil ya? Kalau di kita ada IPROK itu ya, IPROK LKPP. Di Korea kemudian ada Koneps ya IPROK-nya ya. Nah, sekarang di Brazil bagaimana nih? Nah, ini nih. Sistem pengadaan di Brazil terwujud dalam aplikasi portal dengan nama Komprasnet. Nah, ini ya minimal tahu-tahu dulu lah. IPROK-nya Korea tuh Koneps, walaupun belum ke Jeju ya Mah, belum ke Korea ya, minimal tahu ada Koneps lah, walaupun belum ke Brazil. Ini ada Komprasnet. Ya, ada Komprasnet. Bukan kompres itu kalau panas ya. Panas nunggu THR ya. Nah, itu harus dikompres gitu ya. Sabar, tenang ya. Sebagai portal pengadaan Federasi Brazil. Nah, ini Komprasnet ya namanya ya. Korea Koneps ya, minimal tahu namanya dulu ya. Sistem administrasi layanan umum terpadu. Nah, ini ada SIASG, Sistem Administrasi Layanan Terpadu SIASG yang didirikan berdasarkan pasal 7 dari keputusan nomor 1094 tanggal 23 Maret 1994 adalah sistem terkomputerisasi yang mendukung kegiatan operasional sistem layanan umum SIASG. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan badan-badan administrasi publik federal yang bersifat langsung, autarkis dan mendasar. SIASG adalah sistem di mana operasi pembelian pemerintah dilakukan oleh badan-badan anggota SIASG. Sistem ini meliputi pengungkapan dan pelaksanaan tender, penerbitan nota komitmen, pendaftaran kontrak administratif, pembuatan katalog bahan dan jasa, pendaftaran pemasok. Ini ada Komprasnet dan ada SIASG ya. SIASG nih. Nah, ini masih belum bisa dibedakan ya, kita lihat lagi ya. Badan-badan yang bukan merupakan bagian dari SIASG dapat menggunakan ada SIASG, ada SIASG di Brazil nih. Apa ini ya? Harus di-googling nanti ya. Secara penuh atau dalam modul-modul tertentu melalui keterkaitan formal untuk menggunakan sistem tersebut dengan mendatangani ketentuan keterikatan. Nah, ini ada gambarnya nih. Ada gambarnya komprasnet.gov.brazil. Nah ini ada gambarnya nih. Nah, ada gambarnya nih. Ada gambarnya. Jadi di sini ada apa nih? Udah bisa di zoom Bisa di zoom. Ya Komprasnet pokoknya intinya pesannya Komprasnet lah. Komprasnet ya, nanti bisa di googling lah. Ya, kata kuncinya itu lah. Sistem Kompras. Nah, ini website-nya bisa dilihat ya. Sistem kompras.gov.br ya di Brazil nih. Saat ini memiliki cakupan yang lebih luas dari tahapan-tahapan lain dalam siklus pengadaan publik. Meskipun masih terus berkembang. Nah, yang minimal tahulah LPSE di Indonesia, Konep di Korea, Komprasnet di Brazil gitulah ya. Meskipun masih terus berkembang, sistem ini telah memiliki beberapa subsistem baru dan mau juga belajar ya.
walaupun sudah tua tetap semangat belajar ya. Kalau teman-teman pasti yang masih muda mah udah mantap lah ya. Kita ya generasi old ini yang penting mudah-mudahan dalam bulan puasa bisa berbagi ataupun ya buat diri sendiri lah, nama-nama ilmu, nama-nama pahala ya, Maya. Nah, apa aja nih subsidi baru nih? Perencanaan pengadaan institusional dan tahunan PGC. Perencanaan institusional tahunan ya, kayak sirup kali perencanaan ya. Modul pertama data internal dan persiapan penawaran. ETP digital. Ini persiapan penawaran. Manajemen pemantauan kontrak, kotak pembelian. Ruang penawaran baru untuk pengguna penyedia telah sepenuhnya direstrukturisasi dan aplikasi seluler yang memberikan akses mudah ke peluang penjualan bagi pemerintah. Bisa ke seluler ya. Ekosistem kompras.gov.br menjadi sistem tunggal dan terintegrasi yang memungkinkan operasionalisasi dan kontrol dari beberapa tahap di seluruh siklus pengadaan publik. Pegawai negeri, manajer pemerintah, pemasok, badan pengawas, dan warga dapat berinteraksi satu sama lain di dalam sistem. Dan dengan sistem ini untuk mencapai tujuan akhir dari pengadaan berasal di Brazil. Nah itu Komprasnet ya teman-teman semuanya di Brazil ya. Tuh. Kemudian satu lagi, sedikit lagi ini terkait penyelesaian sengketa. Silakan kalau ada pertanyaan ya nanti saya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan atau ngobrol-ngobrol silakan ya. Atau mau kirim-kirim salam kayak radio aja, kirim-kirim salam ke teman. Ya kalau ada pertanyaan sharing-sharing terkait pengadaan silakan, jangan ragu ya. Oke. Ini terakhir penyelesaian sengketa ya, penyelesaian sengketa. Oke, ya silakan. Yang mau nanya ya silakan, ketik aja dulu ya. Ini sedikit lagi saya bacakan, saya belajar terkait penyelesaian sengketa pengadaan di Brazil. Penyelesaian sengketa proses administrasi berdasarkan Lei nomor 14.133/2021. Sengketa pengadaan diselesaikan melalui mekanisme administratif tanpa melibatkan pengadilan. Wow, bagus ini nih. Tanpa melibatkan pengadilan ya. Ya mungkin ya di kita juga sebenarnya begini sih, kecuali ya cuman kan ada bumbu-bumbu pidana ya. Penyelesaian ini dilakukan dengan mengajukan keberatan atau klarifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan. Oke. Bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, transparan, efisien. Pengawasan oleh Tribunal de Contas da Unido (TCU). Tribunal de Contas da Unido (TCU) ya. TCU adalah lembaga independen. Ini adalah lembaga independen yang bagus nih. TCU adalah lembaga independen yang mengawasi penggunaan dana publik. Perannya meliputi memastikan proses pengadaan sesuai aturan hukum, menyelidiki dugaan pelanggaran atau korupsi, memberikan sanksi administratif kepada pihak pelanggar. Nah, ada TCU nih. TCU apa tadi? Tribunal de Contas da União. Oke. Jadi ada lembaga independen yang mengawasi penggunaan dana publik termasuk pengadaan. Fokusnya adalah mencegah kerugian negara dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, kalau di kita apa ya ini ya? TCU ya. Nah, nih. Harus ini kadang begini, mah kalau semakin belajar tuh semakin banyak yang tidak tahu. Semakin tahu, semakin tidak tahu gitu mah paradoknya itu. Semakin bodoh gitu. Banyak yang tahu, makin pusing. Enggak apa-apa lah. Penegakan hukum anti korupsi. Lei itu law berarti ya. Lei anti korupsiau. Lei anti korupsiau nomor 12.846/2013. Undang-undang ini mungkin ini tipikor nih, tipikor. Undang-undang ini melarang tindakan korupsi dalam pengadaan seperti penyuapan atau manipulasi tender. Perusahaan atau individu yang melanggar dapat dikenai denda besar, larangan mengikuti pemerintah, blacklist nih. Kewajiban mengganti kerugian negara. Tujuan utama adalah mendorong transparansi dan menghukum pelanggaran secara tegas. Oke. Nah itu sekilas ya terkait pengadaan di Brazil ya. Nanti satu lagi di mana dari Filipina kan ya. Nanti kita lanjut sorean lah sama ngabuburit ya. Yang ngabuburit di Brazil, satu lagi di Filipina. Mana kan Korea udah ya. Korea udah. Setelah di Filipina belum. Nanti mungkin ya sambil ngabuburit Filipina ya. Nah setelah 3 negara itu baru kita perdalam satu-satu ya. Oke silakan ada pertanyaan. Nah kita lihat ada pertanyaannya.
Dari siapa nih? Dari Ayah Andini dan Alma. Oh, ini ayahnya Andini dan Alma. Ma mau tanya Pak, saya sudah memiliki sertifikat PBJ level 1, oke. Dan saya sudah memiliki sertifikat PBJB untuk PP sistem MOC, tapi belum mempunyai sertifikat uji kom PP. Apakah bisa menjadi PP di perangkat daerah? Terima kasih. Untuk tahun ini, pokoknya semua yang menempati pelaku pengadaan itu ya harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan itunya, okupasinya, sesuai dengan jabatannya. Sesuai dengan fungsi, contohnya ya ini semuanya ya, kalau mau jadi PPK ya berarti harus punya sertifikat kompetensi PPK. Kalau mau jadi Pokja ya harus punya sertifikat kompetensi lulus sebagai Pokja. PP ya berarti selaku sebagai PP ya. Nah tentunya pelaku pengadaan ini bisa diisi oleh Japung Pengadaan. Nah kalau Japung Pengadaan berarti pasti bisa tuh, karena di level 1 di Japung Pengadaan Muda tentunya bisa jadi PPK yang sederhana gitu ya. Kemudian juga level muda juga bisa jadi Pokja, bisa jadi jadi penjaga pengadaan. Ya level pertama mulai dari pertama, apalagi muda, apalagi Madya kan udah komplek lah ya, seperti itu. Nah jadi kalau Japung ya bisa itu semuanya kalau Japung, karena kalau Japung berarti dia sudah mengikuti pelatihan untuk kompetensi menjadi PPK, belajar bikin spek, HPS, sudah kontrak dan sebagainya. Termasuk juga pemilihan, dia bisa jadi Pokja di PP kalau Japung. Tapi kalau bukan Japung gimana? Nih kayaknya ayah siapa? Ayah Andini ini kayaknya bukan Japung ya. Nah kalau bukan Japung berarti harus lulus UKOM, harus lulus ujian kompetensi sesuai dengan sesuai dengan jabatannya. Ya misalkan jabatan PPK kan harus bisa perencanaan, harus lulus perencanaan, lulus UKOM kontrak, dan lulus UKOM swakalola. Nah itu terus lulus 3 itu bisa ya. Nah itu bisa ikut pelatihan PPK tipe C, tipe B kalau jadi PPK ya. Nah kalau jadi PP yang ditanyakan ini berarti harus lulus UKOM pemilihan penyedia itu ya, kurang lebih gitu ya. Nah kalau 2024 kemarin masih diampuni, masih relaksasi ya. Nah sekarang harus mengikuti Kepdep itu, silahkan ya, seperti itu gitu ya. Kayak Andini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Kalau nggak ada saya bukan tidur lagi, istirahat dulu ya, nanti habis asar kita sambung ke kajian penyelenggaraan pengadaan di Filipina ya. Nah gitu ya. Oke, terima kasih ya Ayah Andini sudah bertanya. Teman-teman lain nih, ada siapa nih sebutin ya? Wah, ada Pak Yusuf dari Cianjur ini. Papa Yusuf mah join live chat ini, terima nuhun ya Papa. Aduh, Papa Yusuf nih, orang tua saya nih. Sehat-sehat selalu ya Pap ya, Cianjur ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Insya Allah nanti lebaran di Cianjur ya. Ya, pengamat ini terus nih, mengamati anaknya nih. Nah, pengamat dan penyemangat ya. Terima kasih nih ya kepada siapa nih? Kakak Zikri, Kings, Imul, CK Bima, Sonia, Andisti, Batman, pemimpin leader, 88, Deta, Alpes, Safa, Cakul, Trastore, ya udah banyak lah ya. Cakrawala ya. Oke semuanya ya yang sudah join ya. Terima kasih. Udah berapa nih? Wah, ada 400 orang nih. Jatuh nolnya. Oke, terima kasih ya sekali lagi. Salam sehat selalu, salam pengadaan ya. Jangan lupa untuk belajar bisa lihat di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Di YouTube, di TikTok ya, di Instagram Belajar Pengadaan. Di situ sudah lengkap ya untuk belajar pengadaan. Ini juga akan diupload di YouTube Belajar Pengadaan. Demikian, terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor. Selesai kita end now live ya. End live now. Sore nanti kita lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum.